قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kami ada video dari channel Tarbiyah Daily kaum muslimin. Di sana ditampilkan Bahar Smith ini digeruduk oleh sejumlah anggota polisi yang nggak ngerti dalam rangka apa dan itu kejadian kapan. Kalau di channel Tarbiyah Daily ini baru diposting beberapa hari yang lalu kaum muslimin ya. Ada sejumlah anggota polisi yang mendatangi Bahar Smith, itu nggak tahu juga apakah di rumahnya, apakah di majelisnya atau di mana ya. Yang jelas ada sejumlah polisi yang mendatangi Bahar Smith, kemudian di sana terjadi dialog. Sepertinya anggota polisi itu menanyakan kepada Bahar Smith tentang ceramah-ceramah Bahar Smith selama ini kaum muslimin. Tentu ceramah-ceramah yang bernada provokasi, bernada mencela, menghujat pemerintah, dan sebagainya. Dan yang senada lah kaum muslimin. Karena Bahar Smith ini kalau berbicara tentang orang-orang yang tidak sepemahaman dengan dia, maka salah semua. Ya. Jadi yang benar itu hanyalah klan Ba'alawi dan juga para mukibbin. Kalau bukan Ba'alawi, bukan mukibbin, maka di hadapan Bahar Smith ya salah semua. Sampai presiden pun yang sudah berusaha keras untuk mengatur negara ini sebaik-baiknya kaum muslimin. Ya, nggak ada presiden yang selamat dari lisannya Bahar Smith ini. Ya. Lisannya tajam, ya, setajam silet. Mungkin lebih tajam lagi ya, karena Pak Prabowo yang baru dilantik beberapa hari saja dihujat oleh Bahar Smith, katanya pengkhianat. Ya Allah ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin di mana Bahar Smith ini didatangi oleh sejumlah anggota polisi kaum muslimin. Maka teman-teman ya, mungkin baiknya kita simak terlebih dahulu video ini yang dimana Habib Bahar Smith ini itu didatangi oleh sekelompok polisi. Dan seperti apa dan apakah tujuan daripada kepolisian ini? Mari kita simak video berikut ini. Ya, pokoknya dari awal sampai akhir video itu, tolong dilihat full di mana ada anak menyebarkan rasa kebencian. Yang kita lihat ya, kalau kita lihat pakaiannya ini kepolisian teman-teman ya, mungkin bagian reskrim ya, kami duga. Di mana ada anak masalah ras atau masalah suku di mana? Ya. Masalah sara. Kalau kebencian ya. Kok bisa? Ya, katanya di mana saya dalam ceramah saya menyinggung masalah ras ya atau menghina masalah ras. Kalau kebencian iya, kata Habib Bahar ya. Iyanya ini maksudnya apa? Coba kita dengar lagi. Iya, kebencian kepada kezoliman. Kebencian kepada kezoliman maksudnya teman. Aduh Bahar. Kalau ngeles pinter kaum muslimin ya. Ya, katanya mana saya pernah membahas masalah ras, masalah suku, mana? Ya. Seolah-olah dia nggak pernah mengatakan ada ras tertentu yang lebih unggul daripada ras yang lain kaum muslimin. Padahal kedok Bahar ini kan sudah dibongkar sama muridnya si Gilang. Ya, si Gilang itu kan pernah cerita kaum muslimin di ceramahnya. Katanya ketika masih mondok di Bahar Smith itu sering bilang bahwa belajar dengan satu Habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu pikirkan sajalah kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dia menganggap ras para Habib Ba'alawi itu lebih mulia daripada yang lain, lebih utama daripada yang lain. Lah sampai-sampai belajar dengan satu Habib yang bodoh itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Sekarang kalau nggak rasis itu apa namanya? Kan hanya karena Habib. Sehingga meskipun bodoh, itu perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Coba, ya, itu karena apa? Karena Habib. Seandainya nggak Habib, coba.
Apa boleh belajar dengan orang yang bodoh? Coba kaum muslimin. Apa boleh seseorang itu belajar sholat dengan orang yang nggak ngerti tentang ilmu sholat? Syarat dan rukun sholat dia nggak ngerti. Bodoh. Ya. Tapi apakah bisa belajar dengan orang yang bodoh? Nggak bisa. Nggak bisa. Mana bisa orang yang nggak berilmu memberikan ilmu kepada orang lain? Nggak mungkin bisa. Tapi karena Habib, meskipun bodoh, itu lebih utama belajar sama Habib. Ya. Belajar dengan satu Habib yang bodoh lebih utama. Ya, atau perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Yang mau dibandingkan antara kiai yang alim dengan satu Habib yang bodoh itu apa? Apa yang dibandingkan? Kalau perbandingan orang yang bodoh dengan orang yang pintar, orang yang alim, kiai yang alim, itu perbandingannya ya, antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Nggak akan mungkin kita bertanya tentang keindahan sesuatu kepada orang yang buta. Ya, keindahan gunung, keindahan pantai, kita tanyakan kepada orang yang buta. Apa bisa menjelaskan? Coba. Ya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Nggak akan sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat. Nggak akan sama antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Lah kalau kita belajar dengan orang yang bodoh kaum muslimin, kok bisa disebut lebih utama? Ya, hanya karena dia apa? Habib. Itu apa namanya kalau bukan rasis? Ya, Bahar pinter kalau ngeles kaum muslimin ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Kebencian kepada kemungkaran. Kebencian kepada kemungkaran. Kepada ketidakadilan. Kebencian kepada ketidakadilan. Kalau ada yang merasa ya berarti dia pelaku daripada bisa dibilang. Jadi kalau ada yang merasa katanya berarti dia pelaku. Oke. Keadilan itu. Begitu aja. Habib Bahar menyebarkan kebencian benar terhadap kezaliman. Jadi kalau ada yang nggak diterima. Dan kalau kita mendengar ya pernyataan dari Habib Bahar bin Smith itu tadi, ya di video itu tadi, beliau ini juga mengatakan bahwa dalam ceramah saya itu, ya saya tidak melakukan provokasi. Ya, intinya saya tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan lah. Astagfirullahaladzim. Kami nggak ngerti lah kaum muslimin ya, polisi-polisi yang datang ke Bahar Smith itu dalam rangka apa kaum muslimin? Apakah dalam rangka sekedar datang untuk ngobrol? Apakah memang ada tujuan-tujuan tertentu? Ya. Dan kalau kita menyimak videonya kaum muslimin, di sana terjadi dialog membahas tentang materi ceramahnya Bahar Smith. Tapi sepertinya Bahar Smith ini pinter ngeles kaum muslimin ya, pinter bersilat lidah ya. Sehingga anggota polisi itu ya seperti yang nggak ada daya lah kaum muslimin ya. Mereka seperti ya kehilangan taring di hadapan Bahar kaum muslimin ya. Padahal ya jelas bukti-bukti ceramah Bahar itu kan jelas kaum muslimin ya. Banyak sekali jejak digital Bahar Smith itu yang ya kita tahu sendirilah kaum muslimin ya. Menghujat pemerintah kaum muslimin. Dan wah luar biasa ya. Bersilat lidahnya itu pinter kaum muslimin ya. Bahkan dia mengatakan apa? Ya kalau saya menyebarkan kebencian, ya kebencian terhadap kemaksiatan. Ya seolah-olah Bahar Smith sendiri yang beramar ma'ruf nahi mungkar kaum muslimin. Tidak ada para da'i, para penceramah yang seperti Bahar Smith yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Padahal semua da'i itu ya beramar ma'ruf nahi mungkar kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Ya, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan lisannya. Kemudian apabila tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang seperti itu selemah-lemahnya iman. Diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi bil hikmah, bukan seperti Bahar. Kalau Bahar itu ya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar ma'ruf bil mungkar. Memerintahkan kebaikan akan tetapi dengan cara yang salah ya. Kalau menurut perintah Nabi Muhammad SAW ya menasehati penguasa itu ya dengan 4 mata. Itu kalau bisa ya, kalau mampu itu baik, diajak bicara 4 mata, dinasehati, ya dikritik, dikasih masukan.
Kalau tidak mampu ya kita bertakwa semampunya sesuai dengan porsi kita. Kita bisa mendoakan ya mendoakan pemerintah, mendoakan penguasa. Jangan koar-koar di jalanan apalagi sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik ya. Kalau pemerintah membolehkan untuk mengkritik secara terang-terangan tapi dengan cara yang sopan. Ya, penuh dengan sopan santun, penuh dengan adab ya, bukan seperti yang dilakukan oleh ya, Bahar Smith, Rizik Syihab, Hanif Alatos dan pasukan mereka kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahanlah kaum muslimin ya, pemerintah kita bisa tegas terhadap orang-orang seperti Bahar Smith dan juga Rizik Syihab ya, kemudian Hanif Alatos dan orang-orang yang menjadi simpatisan mereka kaum muslimin ya. Mudah-mudahan negeri ini menjadi lebih baik lagi kaum muslimin ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.